Haleluya. Saudara, ada shalom dimanapun saudara berada. Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa memberkati. Ruangan dan waktu, tempat tidak akan bisa menghambat kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kesempatan hari ini Tuhan Kau memberikan kepada setiap kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu yang luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bukan hikmat manusia yang kami mau dengar, tapi sungguh-sungguh Tuhan pembelajaran yang luar biasa melalui firman-Mu yang akan membongkar semua tipu muslihat daripada iblis. Sehingga dimanapun kami berada, apapun keadaan kami tidak takut, kami tidak gentar karena Tuhan menyertai kami. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada. Tuhan, biarlah segala roh kuasa apapun yang menghambat, yang membuat mereka tidak bisa konsentrasi, kami katakan kuasa dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, Tuhan pasti memberkati, Tuhan menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan kita buka di dalam Lukas 7 ayat 2 sampai dengan 10. Lukas 7 ayat 2 sampai dengan 10. Lukas 7 ayat 2 sampai dengan 10. Saya tunggu sampai saudara bisa menemukannya. Lukas 7 ayat 2 sampai dengan 10. Firman-Nya 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya karena ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada seorang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Haleluya, amin. Saudara, apa yang firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saudara? Lihat, kalau ada orang sakit, dibawa ke pendeta, doakan, itu biasa. Yang dibawa orang tua atau anak, orang-orang dikasih. Tetapi kalau ada yang datang, minta didoakan, dan yang sakit tidak dibawa. Dan yang sakit itu luar biasanya adalah hambanya. Saudara, kalau kita pembantu mungkin oke. Tapi kalau hambanya dulu adalah budak, saudara, budak tidak ada harganya. Tetapi begitu dihargai sama orang itu, saya perwira itu, ini yang luar biasa. Dan yang membuat Tuhan Yesus tercengang adalah dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Cukup sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Makanya ayat ke-9 berkata, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak, ia mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa saudara. Yesus sampai heran dengan perwira. Ada juga kita yang heran dengan perbuatan Tuhan Yesus. Hari ini malah berbalik. Tuhan Yesus heran dengan iman daripada si perwira itu. Hari ini kita mau belajar saudara. Hari ini kita mau belajar saudara sama-sama. Apa yang melatar belakangi sehingga perwira itu bisa berkata. Apa yang melatar belakangi perwira itu sehingga dia bisa berkata. Cukup sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Siap diberkati? Haleluya. Mari kita lihat ayat ke-8. Lihat ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada 10 prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, yang melatar belakangi adalah kebiasaannya dia.
Karena dia seorang komandan, dia punya prajurit, dia juga punya atasan. Kalau dia berkata kepada prajurit untuk pergi, untuk datang, untuk kerjakan, dan mereka akan mengerjakan. Dan di sini dia menempatkan Yesus sebagai komandannya. Sehingga yang dia perlukan adalah perkataan daripada Tuhan Yesus, perintah daripada komandan. Katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Saudara, ini yang luar biasa. Oleh karena itu saya mau berkata sekarang kepada kepada saudara, hati-hati ya. Apapun yang kita kerjakan terus menerus, apapun yang kita kerjakan terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Apapun yang kita kerjakan terus menerus, garis bawahi terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Kalau kebiasaannya jelek, karakter kita akan menjadi jelek. Kalau kebiasaan itu baik, karakter kita akan menjadi baik pula. Makanya hati-hati apa yang kita lakukan terus menerus. Makanya firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, satu firman Tuhan yang indah luar biasa. Firman-Nya berkata apa? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, ibaratnya seperti ini. Kalau kita bergaul dengan perampok, kita juga akan jadi perampok, kita akan jadi rusak. Saudara, ingat satu hal, tidak langsung hari ini kita bergaul dengan orang perampok, kita jadi perampok. Bergaul dengan pezina, kita jadi pezina. Tidak. Kalau kita bergaul terus menerus, kemungkinan besar kita akan menjadi pezina. Kemungkinan besar kita akan menjadi perampok. Itu yang terjadi. Apapun yang kita kerjakan terus menerus, itu yang berakibatnya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti umpamanya seperti ini. Datang kepada orang yang lagi merokok, kita tidak langsung merokok. Orang merokok, kita datang ke sana kepada mereka, kita tidak langsung merokok. Tapi dimulai dari kita dekat dengan mereka. Kemudian kita mulai coba-coba rokok. Kemudian meningkat lagi, dapat gratisan rokok. Kemudian akhirnya kita beli sendiri rokok karena sudah ketagihan. Itu yang terjadi. Jadi segala sesuatu tidak spontan. Ada tahapan yang terus menerus. Kalau kebiasaan kita baik, saudara, akan berdampak positif. Kalau kebiasaan kita jelek, berdampak negatif. Hati-hati yang seperti ini. Makanya dalam Mazmur 1 ayat 1. Di mana kau berjalan? Di mana kau berdiri? Di mana kau duduk? Lihat, dari jalan berdiri, dari diri dia duduk. Saudara, ini firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri jalan orang berdosa, dan duduk rumah orang pencemooh. Itu ada tahapannya. Tinggal tergantung di sini, tahapannya adalah positif atau negatif. Demikian juga iman kita. Saudara, kita tidak pernah akan bisa loncatan iman. Itu sangat berbahaya. Ada tahapan-tahapan iman di sana. Jadi kita harus bergaul hari lepas hari, sehingga iman kita makin hari makin bertumbuh. Dan itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Dan berapa banyak jemaat Tuhan tidak siap dengan pertumbuhan iman seperti itu. Mereka mau instan, mereka mau langsung loncatan iman. Karena firman-Nya berkata, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Saudara, ini yang terjadi. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, ini yang jemaat seringkali inginkan adalah kita punya iman sebesar biji sesawi. Persoalan kita seperti gunung yang besar. Kalau kita percaya punya iman sebesar sekecil biji sesawi, kita bisa berkata kepada gunung untuk beranjak, untuk berpindah. Masalah kita, problem kita, penyakit kita sembuh, selesai. Itu yang kita inginkan. Tapi mereka lupa. Mereka cuma ingat, mereka cuma mencatat iman sebesar biji sesawi. Tapi iman mereka tidak bertumbuh. Kita lihat firman Tuhan Matius 13 ayat 32. Lihat. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, lihat, sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lihat, biji sesawi, sawi itu memang kecil,
lebih kecil dari biji-biji yang lain, tapi harus ditanam, bertumbuh, baru besar. Bukan biji sesawi semata-mata. Kita melihat biji sesawi, pokoknya kalau kita punya iman sebesar biji sesawi sajalah, punya iman cukup sebesar biji sesawi, masalah, problem, pergumulan yang sebesar gunung pun akan hilang, akan bergeser. Itu maunya kita. Tapi kita lupa ada tahapan-tahapannya. Terus menerus ditanam, disiram, dirawat, dipupuk, dipelihara sampai dia besar. Baru disitulah akan kelihatan dampaknya. Berapa banyak kita mau loncatan iman, tetapi Tuhan berkata dan berkata kepada setiap kita, tidak ada sesuatu pun yang instan. Perwira bisa punya iman seperti itu karena setiap harinya dia bergaul dengan komandan, setiap harinya dia bergaul dengan prajurit, dan sekarang dia menempatkan Yesus sebagai komandan. Cukup sepatah kata saja, cukup sepatah kata saja dia, ikuti kata-kata komandan, maka semuanya akan selesai. Ada amin? Luar biasa. Saudara, kemarin ini ada jemaat datang, dia punya sakit kanker stadium 4. Dia dengar Tiberias dengan kuasanya yang luar biasa, melalui perjamuan kudus, minyak urapan, tumpang tangan, didoakan, kesembuhan terjadi. Dan dia datang kepada saya minta didoakan. Pak Pendeta, tolong doakan Pak Pendeta. Saya sakit kanker stadium berapa, Bu? 4. Saya tidak mau dioperasi Pak Pendeta. Saya dengar di Tiberias luar biasa, mujizat luar biasa. Saudara, jujur ya, bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Saya berkata kepada ibu ini, Bu, bagaimana ibu sudah kenal Tiberias? Ibu sudah kenal Tuhan? Dari mana ibu kenal Tiberias? Mujizat-mujizat apa saja yang sudah pernah ibu alami? Dia berkata, oh saya bukan dari Tiberias, tapi saya dengar mujizat luar biasa. Ya, tidak ada yang mustahil. Saya tanya sama ibu jangan tersinggung. Ibu pernah mengalami mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan? Maksudnya gimana? Ya mujizat-mujizat yang kecil-kecil lah. Ya belum pernah sih Pak Pendeta. Justru sekarang saya mau datang ke tempat ini, mau terima mujizat. Oh ya udah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Saudara, jujur ya, jujur dalam hati saya, ini ibu datang dengan loncatan iman yang begitu luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi apakah dia siap? Apakah dia siap? Apakah dia sudah tahu? Apakah dia sudah kenal? Apa dia sudah pernah mengalami bagaimana Tuhan itu seperti apa? Saya tidak bisa berkata-kata untuk berkata-kata lebih daripada ya udah kita doakan saja ya Bu. Kita doakan. Saudara, hari lepas hari didoakan, perjamuan didoakan, Tuhan tidak jawab, sakitnya makin parah. Dan akhirnya dia nyerah, dia berkata, ya udahlah Pak Pendeta, saya ke dokter, saya dioperasi, saya di kemoterapi. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita maunya loncatan iman yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenalilah siapa Tuhan Allahmu, mengerti siapa Dia, untuk kita tahu. Sehingga waktu Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan seperti ini, kita tetap percaya. Walaupun kita tetap doa kita tidak dijawab, kita tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Sekalipun sudah terlambat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Tapi untuk bisa sampai di sana, kita tidak bisa memaksakan ini. Saudara, saya tidak bisa memaksakan, hayo Bu, hayo Bu, hayo Bu. Karena ini bolanya dia, karena ini masalahnya dia, karena ini problemnya dia. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, ingat, loncatan iman bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi ingat, pembelajaran daripada Tuhan. Tuhan mau step by step kita mengikuti Dia, mengerti. Kita tahu kan Elia sebelum berdoa turunkan hujan, Tuhan mendidik Elia hari lepas hari melalui pengalaman makan, minum, pakai, memakai. Itu pengalaman seperti itu. Dia dipelihara oleh burung gagak. Kemudian dia dipelihara, Tuhan izinkan dia dipelihara oleh burung gagak. Tuhan izinkan dia dipelihara oleh janda. Mending kalau jandanya kaya, janda miskin hanya yang punya minyak dan tepung segenggam. Cuman bisa membuat satu untuk dia, satu buat anaknya. Kemudian tinggal tunggu mati. Saudara, pemeliharaan Allah melalui janda yang miskin. Elia ada di situ. Kemudian anaknya janda itu meninggal. Elia menumpang tangan dan akhirnya hidup lagi. Kemudian bertahap lagi. Dia pergi ke sana menantang 400 dan 450 dewa Asyera dan dewa Baal.
untuk mendatangkan api dari langit, dan di situ dia menang. Dari situ kemudian dia berdoa untuk hujan dan hujan turun. Saudara, ini tahapan-tahapan buat setiap kita. Siapapun kita ingin loncatan iman yang luar biasa, tetapi satu hal, kalau kita belum sampai pada level seperti itu, jangan-jangan saudara akan menjadi kecewa. Kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa Tuhan lama? Kenapa Tuhan terlambat? Ingat, Tuhan ingin membuat setiap kita mengerti, mengenal siapa Tuhan kita. Ada amin? Kita lihat perwira ini menganggap Yesus adalah komandannya. Yang dia butuhkan adalah cukup sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Amin. Coba kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua, apa yang membuat dia diberkati. Ayat 6 dan 7. Kembali kepada Lukas 7, ayat 6 sampai dengan 7. Firman-Nya berkata, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku ini juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Saudara, ini yang luar biasa saudara, yang membuat Tuhan Yesus heran. Apa sih yang luar biasanya di sini? Saudara, kalau saudara punya kebutuhan, kalau saudara punya masalah, saudara butuh Yesus atau saudara butuh firman-Nya? Saudara butuh Yesus atau saudara butuh firman-Nya? Atau kalau saudara tidak bisa berpikir, tidak punya gambaran pengerti, kalau saudara punya problem, masalah, mungkin kalau saudara sakit, saudara butuh dokter atau saudara butuh obatnya saja? Yang mana yang saudara butuhkan? Obatnya saja atau dokternya? Karena seringkali kita berkata dokternya dong. Kalau dokternya kan bisa lihat keadaan sesungguhnya seperti apa. Kalau obatnya salah, dokternya sudah tidak ada di mana. Lama lagi dan lama lagi. Perwira ini luar biasa. Dia berkata, Yesus, firman-Nya sama. Yesus adalah firman-Nya. Firman-Nya adalah Yesus. Yesus adalah firman-Nya. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bisakah kita menempatkan seperti ini? Siapa sesungguhnya yang kita butuhkan? Cukup sepatah kata saja, firman-Nya lebih daripada segala-galanya. Bisakah kita menempatkan seperti ini? Saudara, kita lihat contohnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai dengan 11. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, ini peristiwa Naaman. Dia panglima Raja Aram, tapi dia sakit kusta. Dia datang karena katanya ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan kustanya. Dan dia datang pada Elisa. Tapi Elisa tidak datang keluar. Dan dia suruh bujangnya. Elisa bilang, mandi, jebur 7 kali di Sungai Yordan, maka engkau akan sembuh. Saudara, apa reaksi dari Pastor Naaman? Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lihat, ada 2 pilihan. Saudara, Naaman datang. Mana yang dia perlukan? Dia perlu Elisa keluar, menumpang tangan kepada dia, goyang-goyang tangan dia, atau firman-Nya, jebur 7 kali di Sungai Yordan, engkau akan sembuh. Mana yang dia perlukan sebenarnya? Naaman perlu Elisanya. Keluar dong. Bujangnya datang dan berkata, kamu tuh tidak layak menemui aku. Siapa kamu? Suruh Elisa datang. Saudara, siapa yang kita perlukan? Elisa atau firman-Nya? Kalaupun Elisa keluar, coba saudara perhatikan, kalaupun Elisa keluar menumpang tangan kepada Naaman, apakah sembuh? Tidak. Karena apa? Karena Tuhan mau kesembuhan terjadi bukan oleh Elisa, bukan oleh karena tumpang tangan, tetapi oleh menjeburkan diri 7 kali di Sungai Yordan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau hanya untuk jebur seperti itu, Elisa nggak perlu keluar kan? Cukup katakan kepada bujangnya, kasih tahu kepada Naaman,
bukan tumpang tanganku, bukan doaku, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Dia yang menyembuhkan. Dan Dia memerintahkan untuk jebur di sana 7 kali, maka engkau akan sembuh. Saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan akhirnya Naaman gusar. Kemudian ada orang-orangnya berkata, kenapa gusar? Kenapa tidak mau? Kalau disuruh yang susah kan kau mau. Iya, kenapa ya dikasih yang gampang kau pilih yang susah? Akhirnya Naaman menjeburkan dirinya dan dia sembuh. Ada amin. Saudara, apa yang kita hadapi saat ini? COVID-19. Kalau kita punya masalah, biasanya kita datang mencari hamba Tuhan untuk didoakan. Tapi hari ini, dengan adanya COVID-19, kita dipaksa bukan mencari hamba Tuhan. Kita dipaksa mencari Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, biasakan diri kita. Biasakan diri kita untuk menempatkan Dia sama seperti Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman sama Allah. Firman itu Allah, inilah Allah. Bisakah kita menempatkan seperti itu? Menempatkan diri kita seperti itu. Oleh karena itu, melalui COVID-19 ini, saudara, kita mulai belajar kepada siapa Dia. Melalui perkara-perkara makan, minum, pakai, memakai, bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan tahu kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu segala sesuatu. Dia tahu semuanya. Saudara, inilah kesempatan kita untuk belajar. Tidak ada perkara yang kecil atau perkara yang besar di hadapan Tuhan. Semua perkara, saudara, tidak ada perkara, ini perkara kecil, ini perkara besar. Tidak. Tidak ada perkara yang ini sukar dan ini mudah. Buat Tuhan segala sesuatu mudah adanya. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, ingat, apapun masalah kita, mari melalui masalah COVID-19 ini, kita belajar mempercayai firman Tuhan. Sebagaimana perwira itu berkata, cukup perkataanmu saja Tuhan. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Apakah kita bisa melakukan hal yang seperti itu? Saudara, dikembalikan pada setiap kita. Percayalah, pada mulanya firman sesama dengan Allah, firman itu Allah. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan pada setiap kami. Kalau dulu Tuhan, sebelum COVID-19 Tuhan, kami punya masalah, kami mencari hamba Tuhan untuk minta didoakan. Kami mencari cara Tuhan untuk kami minta didoakan untuk kesembuhan terjadi. Kami malas, kami tidak bisa mencari jalan sendiri. Hari ini kami diingatkan, firman-Mu lah Tuhan yang kami butuhkan. Bukan tumpang tangan, bukan doa, bukan mengecilkan hamba Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan, firman-Mu luar biasa. Dan itu menjadi pegangan. Yesus sama dengan firman, firman sama dengan Yesus. Katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Kiranya hal ini ada menyertai setiap kami Bapa. Kami tidak ketergantungan kepada manusia. Kami tidak ketergantungan dengan namanya pendeta dan gembala sidang. Kami ketergantungan hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai gembala sidang, Tuhan bisa memakai pendeta, Tuhan bisa memakai siapa saja. Ajar kami untuk dewasa, untuk kami boleh mengenal, supaya saat kami diperhadapkan dengan masalah, problem, pergumulan, kami tidak takut lagi. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan kesempatan ini untuk negara kami Indonesia Tuhan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu Bapak. Dari presiden, wakil presiden sampai dengan jajaran yang paling rendah Tuhan. Biar takut akan Kau menyertai memberkati mereka. Biar Tuhan pada saat kesempatan seperti ini Tuhan, untuk kami boleh bersama semua Tuhan bergandengan tangan Tuhan untuk bersahati Bapak di dalam nama Yesus. Dan kami orang percaya senantiasa terus berdoa senantiasa karena kami tahu doa orang benar besar kuasanya di dalam nama Yesus. Dan jemaat-Mu Bapak, dimanapun mereka berada, saudara, dimanapun kau berada, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan tahu kok. Mengenai makan minum, mungkin makan minum pakai memakai, Tuhan tahu. Karena COVID-19, akibatnya pekerjaanmu, akibatnya usahamu, akibatnya toko, akibatnya pabrikmu tidak seperti biasanya. Tetapi ingat, apa janji firman Tuhan? Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali Dia tidak akan membiarkan engkau. Karena engkau berharga di hadapan Tuhan. Kau biji mata Allah. Kau tidak pernah akan biarkan jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan terus menopang setiap saudara dan saya. Bagi mereka yang masih percaya, bagi mereka yang punya pengharapan kepada Tuhan, bagi mereka yang masih punya iman. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara.
Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.